Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin jamaat salat Jum'ah hafizakumullah. Pertama, marilah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintahnya. Alhamdulillah, pada bulan Agustus yang lalu Republik Indonesia telah memperingati hari kemerdekaan yang ke-74. Hendaknya kita mengisi kemerdekaan dengan menjadi warga negara yang baik dan cinta terhadap tanah air, yaitu mengisi kemerdekaan dengan tanggung jawab baru yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan profesi dan keahlian kita masing-masing. Yang jelas, rasa nasionalisme haruslah tertanam pada jiwa kita, tidak hanya sebatas pada peringatan hari kemerdekaan itu saja, akan tetapi haruslah dihayati sekaligus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepada kita, tetapi tanyakan apa yang kita berikan kepada negara. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam perspektif Islam, konsep nasionalisme mengacu kepada kehidupan Kanjeng Rasul Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam rangka mendirikan tatanan sosial politik di Madinah. Piagam ini sering pula disebut dengan Undang-Undang Madinah atau Konstitusi Madinah. Dalam konteks ini terdapat dua alasan bagi kehidupan bernegara yang diatur di dalamnya, antara lain: pertama, semua pemeluk Islam adalah satu umat walau mereka berbeda-beda suku. Kedua, hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain: 1. Bertetangga yang baik. 2. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama yang datang dari luar Madinah. 3. Saling menasihati. 4. Membela mereka yang teraniaya. 5. Menghormati kebebasan beragama. Dengan demikian, secara sosiologis dan politis, piagam tersebut merupakan dasar konstruksi pendirian sebuah negara, bangsa, atau nation state yang dibangun atas nama pluralitas dan kesetaraan sebagai jawaban terhadap problem bangsa. Dan piagam tersebut sudah mengatur kehidupan sosial politik warga Madinah yang sangat plural dan heterogen. Walaupun warga Madinah beraneka ragam, baik suku, keyakinan, serta agamanya, namun mereka memiliki kedudukan yang sama. Masing-masing mempunyai kebebasan untuk memeluk agamanya, melakukan aktivitas kebangsaan, kenegaraan, dan kewajiban membela negara Madinah sebagai tempat tinggalnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang mengaku seorang muslim atau non-muslim, yang kebetulan beraliran sukaku, yang hobinya melakukan kekerasan atas nama agama, bahkan sampai mengebom di tempat tertentu, apakah itu wihara, gereja, hotel, dan lain-lain, hendaknya mereka itu memahami sejarah piagam Madinah. Dalam konteks Indonesia, mereka mestinya harus memahami masalah negara kebangsaan yang dibangun atas nama pluralistik dan heterogen seperti negara Madinah, di mana Indonesia ini terdiri lebih dari kurang lebih 1000 suku, bangsa, dan pulau yang berbeda-beda keyakinan agamanya, di mana tidak dibeda-bedakan dalam undang-undang. Semua mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu, kekhawatiran bagi warga negara yang baik, khususnya umat Islam yang moderat, yang paham tentang arti nasionalisme, yang paham tentang arti kemerdekaan, yang paham tentang membela bangsa dan negara, adalah di mana ketika generasi yang akan datang itu orangnya lemah iman dan takwanya, kerdil jiwanya, sempit wawasan kebangsaannya,
rapuh nasionalismenya, dan rapuh ekonominya, sehingga mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat dan teroris yang punya kepentingan-kepentingan tertentu yang dapat menenggelamkan rasa kemanusiaan dan memecah belah bangsa Indonesia. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, wala yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawla sadid. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air sebagian dari iman atau hubul waton minal iman. Tanah air kita adalah Indonesia. Mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Kiai Muhammad Said dalam kitab Ad-Difa' Ani al-Waton min ahami al-wajibati ala kulli wahidin minna halaman 3 menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yaitu menumpuk persaudaraan dan persatuan di kalangan muhajirin antara kalangan muhajirin dan ansor, serta mengakomodasi kepentingan umat Islam, umat Yahudi, dan orang-orang musyrik. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mencintai Mekah dan Madinah karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, seorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna, dan tanpa tanah air seseorang akan menjadi terhina. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dairul Falihin halaman 37 mengatakan, Hubbul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air bagian dari iman. Terkait anjuran untuk mencintai tanah air, Nabi memberikan sebuah contoh teladan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 3 halaman 23, yang artinya ketika Rasulullah hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat jalan kendaraannya yang ditunggangi setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Hadis Bukhari. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini? Kaum muslimin jamaah salat Jum'ah hafizakumullah. Imam An-Nawawi menyatakan dalam pendahuluan kitab Al-Majmu' wajib bagi umat Islam untuk bekerja mandiri dan produktif dalam segala kebutuhan. Walaupun hanya memproduksi sebuah jarum maupun garam, umat Islam tidak boleh tergantung pada umat lain. Sebab tolak ukur kekuatan umat Islam tergantung terhadap kemandiriannya dalam mencukupi kebutuhan. Untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, maju, dan berdaulat, setiap warga memperjuangkan bangsa sesuai profesi masing-masing. Jika menjadi pejabat, jadilah penjabat yang baik, amanah, jujur, dan tidak korupsi. Jika menjadi pendidik, jadilah pendidik yang baik, produktif dalam karya ilmiah, jujur, dan mengabdi di masyarakat. Jika menjadi pelajar, jadilah pelajar yang rajin menuntut ilmu di bidang masing-masing, karena ilmu kelak dibutuhkan oleh bangsa dan umat. Kaum muslimin jamaah salat Jum'ah hafizakumullah.
Mengapa hubul watan minal iman? Mengapa kita perlu mencintai tanah air Indonesia ini? Karena hanya dengan kondisi bangsa dan negara yang aman dan stabil, umat muslim bisa beribadah dengan nyaman, beramal dengan baik, dan dapat beristirahat dengan nyenyak. Bahkan saudara kita yang dilanda peperangan seperti di Suriah, Afghanistan, Irak, dan Libya, mereka tidak pernah nyaman dan enak seperti kita. Atsar Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana dikutip Syekh Ismail Haqqi dalam kitab tafsir Ruhul Bayan juz 6 halaman 442 menyatakan, laula hubbul watani la khoruba baladussu'i fa bihubbil autani nudal buddha tiram. Sayyidina Umar berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Dengan kecintaan terhadap tanah air, setiap orang memiliki keinginan untuk menjadikan tanah airnya maju, aman, dan damai. Dengan cinta tanah air, seseorang tidak menginginkan bangsanya hancur, terpecah belah, penuh konflik, dan saling bermusuhan. Semoga Indonesia menjadi negara yang maju, aman, damai, sejahtera, dicintai rakyatnya, dan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.